apakah ibu-ibu ini pernah asa kelangkong karena nalikane paringin opo? Kan tidak pernah ada yang ngomong kelangkong mas lebih kesekan kok. Tidak ada itu. Sang istri ini sudah menolak. Nah, tapi sang suami ini malah mengatakan bahwasanya sang istri ini durhaka kepada suami. Itu bagaimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam program mengaji kitab di episode ke-13. Tentunya masih dengan Kiai milenial kita yakni Kiai Imam Sutaji selaku Ketua Lembaga Dakwah PCNU Sumeneb dan juga dengan sumber yang sama yakni Kitab Qurratul Uyun. Dan kali ini di episode ke-13 kita akan membahas terkait masalah-masalah dalam keluarga yang harus diselesaikan. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kiai untuk hari ini? Alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah masih sehat walafiat ya Pak Kiai ya. Dan di episode ke-13 nih Pak Kiai, apakah benar ya Pak Kiai kita akan membahas terkait masalah-masalah dalam keluarga yang harus segera diselesaikan? Iya, betul. Baik Pak Sherly, kita langsung saja ya. Iya Pak Kiai. Di sini ada beberapa al-qaul fi ba'din minal masail muhadzabul makna li kulli sa'il. Jadi ini beberapa masalah ini dan beberapa adab dalam pergaulan di antara suami istri ini yang memang harus segera dilakukan. Apa itu? Wa nashru sirra zawjatin lil ghairi yumna'u sahihakahu wal tadri. Akhbaru annahu yumna'u li kulli min az-zawjin ayyubshiya sirral akhar lil ghairi. Suami istri itu harus menjaga rahasia masing-masing. Gak boleh si istri menceritakan rahasianya suami juga. Ini bahaya. Makanya dalam perkataan orang-orang dulu, zaman dulu itu orang kuno itu, salafun soleh lah, jangan kuno. Itu mengatakan begini, bahwa orang bini ini bisa menjadi kehormatan. Mengapa tidak? Mulianya seseorang, kemuliaan seseorang itu juga karena ikut andilnya perempuan. Misal ada kiai misalnya, atau ada ustaz atau siapa, dia kelihatan soleh gitu. Tetapi ini kalau tidak kompak sama istrinya, ini bahaya, ketahuan itu. Suatu saat namu ke rumahnya, misalnya ada orang bilang, Bunyai, ini Pak Kiai, alhamdulillah sholatnya rajin, itu luar biasa, itu di mana-mana selalu minta sajadah ke saya Pak Bunyai misalnya. Lalu Bunyai bilang, alah aja gun biasa sendiri. Akhirnya tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti ini. Jadi memang harus selesai. Apalagi misalnya jangan mengerdilkan yang lain. Iya. Kita harus saling menjaga. Dan bahkan memang ini ada kata-kata memang ya, di balik kehebatan seorang suami ada kesabaran seorang istri. Ada kehebatan seorang istri. Jadi kesuksesan seorang suami itu karena di belakang ada istri-istri yang hebat. Ada istri yang hebat. Istrinya cukup satu Pak Kiai. Iya. Enggak, maksudnya takut disalahgunakan ini. Kalau ada istri yang hebat itu satu aja sudah bisa sukses, suami apalagi istri-istrinya hebat gitu, semakin sukses gitu maksudnya. Enggak begitu maksud saya. Jangan gitu. Itu bukan maksud saya. Jadi di balik kesuksesan seorang suami memang ada istri yang hebat. Pernah kan diceritakan dulu ada seorang kiai yang kemudian ustadz lah, dia kalau khutbah itu ceramahnya luar biasa, itu hebat. Nah dari saking hebatnya sampai ditanya, waduh sampean kok hebat ini gimana? Ya karena mungkin entah apa yang terjadi, entah apa yang merasukinya. Dia menjawabnya begini, wah saya benci dia mau dari, jangan kawan dia mau dari. Lah ini didengar oleh istrinya. Akhirnya Jumat yang akan datang, dia kan biasa konten khutbahnya ditulis dulu. Iya. Konten khutbahnya ditulis dulu. Nah pada waktu itu kan dia punya anak kecil, si istri itu dengar, ini suami yang sok hebat, padahal di balik kehebatannya ada istri yang super hebat. Akhirnya apa? Pada Jumat yang berikutnya, si istri itu punya konspirasi. Konspirasinya apa? Setiap kali suaminya mau ngarang khutbah, itu lalu bilang,
ini anaknya dia ditunggu dulu, aku mau ke dapur. Jadi kan tidak jadi ngarangnya. Terus sampai 1 minggu, begitu nyampe di minggu yang berikutnya itu, akhirnya dia ke mimbar itu. Kenapa? Dia baru sadar bahwa kehebatan seorang suami, kesuksesan seorang suami ada juga kehebatan seorang istri. Itu loh maksud. Nah, penting Mbak Sherly, jadi itu harus dijaga. Tidak boleh seorang suami menyebarkan rahasia istri, apalagi istri. Ini fatal ya. Tolong Mbak Sherly nanti kalau punya suami, seperti apapun suami, Mbak Sherly itu openin. Minta ke ini bahasa saya. Jadi kalau saya bilang ke istri saya punya istri kamu, pasti ada openin. Minta ke dia mati tak demah begini saya. Oke, itu Pak Sherly. Kemudian juga wayam bagi idza jatama'a li'anna dzalika amanatun yajibu hifdzuha, karena suami istri ini punya amanah yang harus dijaga. Wa auratun yajibu sitruha, dan punya aurat yang harus itu ditutupi. Walima warada minal wa'id asyadid fi dzalika qala fi madkhal wa yanbaghi la idza ijtama'a bi ahli wa kana bainahuma ma kana fala yadhkur syai'an min dzalik. Tidak boleh menyebutkan waqala fi an-nasya wala yabuthu haditha li ghairiha ay li anna dzalika min fi'li sufaha. Jangan sampai menyebarluaskan apa yang dibicarakan suami dan istri itu disebarluaskan. Kenapa? Karena ini perbuatan as-sufaha. Apa sufaha? Orang-orang bodoh. Pak Sherly kan bukan orang bodoh. Ya. Saya rasa sedikit banyak Pak Sherly orang berilmu, belajar syariat, belajar agama, betul kan? Ya, jadi jangan menyebar kejelekan suami, dan suaminya juga harus jangan menyebar kejelekan istri. Ibu Sylvie. Itu loh maksudnya. Ibu belum ibu. Iya nanti maksudnya. Baper banget. Nah selanjutnya, wa fi ikhtiyarin yukrahu talaq wa fi tiradin yushra'ul firaq. Ini juga tak jarang Mbak Sherly dalam rumah tangga itu setelah sekian lama itu tak jarang harus ada perpisahan, di mana ada pertemuan, ada perpisahan. Ya. Janganlah berpisah, karena berpisah itu sebenarnya itu adalah jalan terakhir ketika sudah tidak menemukan kecocokan, dan tidak semua yang halal itu diridhoi oleh Allah. Talak itu sebenarnya halal bahasanya, tetapi itu di abghadul halal, itu dalam sebuah hadis, abghadul halal indallah at-talaq, paling dibencinya hal yang halal itu sebenarnya talak. Makanya jangan sampai bertalak suami istri itu. Ya sudahlah, jangan karena satu kesalahan merusak 10 kesalahan. Ingatlah manusia, suami itu manusia, istri juga manusia. Saling menjaga. Jangan karena satu kesalahan kemudian menghilangkan semua kebaikan-kebaikan. Ingatlah dulu waktu kau masih mengejar-ngejar, dan begitu. Ya, flashback ya Pak Kiai. Ya, ingat dulu waktu kamu masih mengejar saya. Kamu sudah berapa kali jatuh bangun mengejar aku? Mesti jawabnya. Akhirnya apa? Dulu aku itu sebenarnya mau dilamar polisi, tapi gara-gara kamu yang maksa, akhirnya aku terima lamaranmu. Sekarang aku dipengaruhi. Misalnya seperti itu. Dipaturun ke sawah ya Pak Kiai. Iya. Kamu janjinya rumah mewah, nyatanya mepet sawah. Tapi tetap mewah juga Pak Kiai. Mepet sawah gitu loh maksudnya. Gitu. Jadi Mbak Sherly itu. Kemudian di sini juga abghadul halal inda talaq wa huwa rahatun lil mutabaghidin. Sebenarnya talak ini adalah menjadi alat istirahat bagi dua orang yang membenci. Karena dasar talak itu sebenarnya adalah kebencian, dan kebencian itu tidak pernah ada syariat yang mengamanatkan. Oleh karenanya memang untuk mengistirahatkan dua orang yang saling membenci, ya harus diistirahatkan dengan cara bertalak, berpisah. Mungkin ini jalan terbaik ya, berpisah. Tapi ini janganlah kalau bisa. Wa'ada min bil ghina li kulli min ma qadri ta'ala. Terus ini juga wala yutalliqu illa li daruratin jalaku minha. Dan jangan pernah mentalak istri karena sebuah darurat.
kasu'i khuluqiha wa adami tawfiyatiha bihaqqihi aw yalgha minhu wa lam tasmah lahu fi fa inna talaqa fala ta'aradu li dzikriha. Ya memang di antara sifat-sifat yang jarang dimiliki wanita ini, Mbak, dan ini pemicu sebenarnya, adalah kurangnya rasa terima kasih perempuan. Hampir beberapa kali saya ketika pengajian misalnya acara pernikahan, saya tanya dalam beberapa hikmatul nikah yang saya sampaikan, saya tanya, apakah ibu-ibu ini pernah asa kelangkong karena nalekane paring rokok? Tidak pernah ada yang kelangkong mas dan lebih kesegan kok. Ada itu, termasuk istri saya. Nah, kalau nonton dia juga sekarang tidak masalah, dan dia sadar juga tidak masalah. Tidak ada itu, Mas Herli tolong itu nanti. Ya. Ingat kata-kata ini. Jadi kata-kata saya diingat. Silakan Anda menjadi wanita yang jangan gefurnal asyik, jangan jangan menjadi wanita yang tidak pandai bersyukur. Dikasih uang sama istrinya, makasih ya mas, panggil mas sama calon. Iya. Panggil mas, nggak panggil miss aja. Waduh. jadi sampaikan makasih kelangkong ban ngomongin engkau, harus begitu mestinya. Abosan enggak? Enggak. Kalau bisa abosan, ya. Jadi di antara yang bisa membuat orang ini melanggengkan pernikahan dari talak itu adalah yaitu tadi, harus pandai bersyukur perempuan. Dan laki-laki juga harus tahu diri. Makanya di beberapa episode saya mengatakan bahwa perempuan itu hanya butuh pengakuan dan penghargaan. Dikoi saja perempuan itu kaum tak yang banding itu lebih bahagia, itu pasti. Makanya dalam pidato seorang penceramah itu mengatakan begini, jamalur rajuli akluhu wa aklul mar'ati jamaluha. Jadi gantengnya laki-laki itu kan sebenarnya karena akalnya. Iya. Dan cantiknya perempuan itu ditentukan oleh akalnya. Jadi begini, semakin pintar, semakin cerdas seorang laki-laki, dia akan menjadi ganteng. Makanya para ustadz, para kiai kan banyak potongan wajahnya pas-pasan, tapi mereka banyak yang menggandrungi. Kenapa? Karena semakin pintar, semakin alim, orang semakin suka. Jadi itu laki-laki. Jadi kenapa tak gantengin itu kiai itu tak kira ngocak kiai coba, tak kira. Itu paling ngocak kiai ini bilang berit kiai gitu, ini kan gitu kan. Sebaliknya perempuan, kalau perempuan beda. Akalnya perempuan itu karena kecantikan. Semakin cantik perempuan itu semakin banyak akal biasanya. Makanya orang kalau dandak cantik itu biasanya tak punya akal. Sebenarnya akalnya dia bisa dandan, apalagi modal dan model itu memadai. Itu berdoa melulu itu. Berdoa li pengenali, keluar apa sekone ajolan akaca, apa sekone akaca, itu tekuk apa gitu akaca. Itu gambaran bahwa jamalul mar'ati aklu. Semakin jamal, semakin jamilah, semakin cantik, maka semakin berakallah perempuan. Yang Mbak Shirley bisa digolongkan yang mana terserah, itu Mbak Shirley yang bisa memposisi. Apa ini tergolong saya jamalul mar'ati akluha atau apa, itu terserah. Ya. Oke, itu Mbak Shirley. Kemudian ta'atuha tumna'u fil mahdhur kamaniha min jaizil mahfur la yuti'u fi muharramin muttafaqun. Seorang istri itu tidak boleh dalam hal ketaatan ke suaminya itu tunduk dalam hal yang haram, tidak boleh. Jangan tunduk dalam hal yang haram kepada suami. Bi khilafi al-muqtalifi fa lahu dzalika taqlid. Jadi begini, dalam hal dia memerintahkan kejelekan, suami ini tidak harus diikuti, tetapi posisinya juga harus hormat, itu ingat. Makanya seorang istri ini kan banyak orang-orang hebat ini sebenarnya Mbak Sherly, yang menentukan itu adalah istrinya. Mulai dari beberapa para nabi terlahir itu kan memang
dari istrinya hebat. Makanya Pak Shirley ini harus menjadi perempuan yang hebat biar anaknya jadi orang hebat. Amin, insya Allah. Ya, hebat dalam segala hal, ketaatan kepada suami, ketaatan kepada Allah, insya Allah. Dan jangan selalu berbagi aurat dengan laki-laki. Itu aja kuncinya. Apalagi kedipan. Itu tidak boleh. Itu hati-hati. Jadi dilarang. Dan yang berikutnya, wal ta'muranha sahibis shalah wa 'allim dini wa aslabati. Wa yata'ayyanu 'alaiha yu'allima 'abdahu wa ummatahu as-salat wal qira'ah as-salata wa abdahu wa amatahu as-salata wal qira'ata wa ma yahtajani ilaihi min umuri dinihima kama yajibu dzalika fi zawjati wa waladi. Idla farqa li annahum min ra'yatihi. Begini Mbak Sally, dalam keluarga seorang suami ini juga harus bisa menjaga sholatnya istri. Syukur-syukur Mbak Sally nanti ketemu dengan laki-laki yang memang alim. Amin. Yang bisa menjaga sholat. Karena perempuan itu terutama ya ini harus alim, dan yang harus mengajari itu suami. Untunglah kalau saya istri itu memang orang pondok, jadi saya nggak begitu sulit, dan saya memang kurang begitu alim, bahkan nggak begitu paham dengan ahkamu ditina, hukum-hukum darah. Itu darah kan macam-macam, ada istiadah, ada nifas, ada haid, kemudian dengan tenggang waktu ini karena ini tanggung jawabnya suami loh, nggak gampang. Jadi alhamdulillah istri saya itu memang orang pondok, jadi dia ngerti. Jadi tanpa harus saya tanya, kenapa tidak sholat? Nah nih, oke, sekarang kadang nih, tapi tiba-tiba sholat. Kenapa dia? Nah sholat sudah 4, terus udah ning lagi lah. Terus gimana itu? Yang ketan apa? Ya, itu paham itu. Bayangkan Mbak Sally, kalau kemudian dia dapat suami yang nggak ngerti, seperti saya misalnya, dan dia sendiri juga nggak ngerti, betapa bingungnya saya. Dan yang berdosa, tahu sampai bukan istrinya, tapi suaminya. Paham nggak? Paham. Nah, berhubungan dengan yang sebelumnya nih Pak Kiai, yang di poin sebelumnya, ketaatan kepada yang haram nih. Nah, mungkin kalau misalnya kita bertemu pada kasus nih Pak Kiai, sang istri mungkin disuruh untuk melakukan sesuatu yang buruk. Mungkin ini kita ada fakta nih, pernah waktu itu sang suami ini menyuruh sang istri ini untuk berjualan, tapi jualannya ini hal yang tidak halal lah istilahnya. Dalam hal itu kurang sehat lah Pak Kiai. Tapi itu salah. Dan suami istri yang baik itu atas kekasaran suaminya, atas kesalahan suaminya, dia tidak pernah mengurangi rasa hormat. Tapi ketaatannya tidak harus. Paham ya? Antara taat dan hormat beda. Paham ya? Orang hormat tidak harus taat. Jadi taat itu bagian dari hormat. Jadi kalau tidak taat bukan berarti kemudian tidak hormat, kan begitu. Nah, terhadap kasus yang seperti ini, kalau memang perbuatan salah, dia disuruh menjual dirinya misalnya, alhamdulillah, dia tidak taat, dia tidak masalah. Memang harus begitu. Tetapi dia harus dilakukan dengan penuh hormat kepada suami. Gitu. Paham ya? Iya. Ya mungkin dari beberapa poin-poin ini dapat ditangkap 5 poin ya Pak Kiai ya. Silakan coba bisa kesini. Ya, yang pertama ini menjaga rahasia pasangan masing-masing. Terus yang kedua ini hampir sama seperti yang sebelumnya, bahwasanya jadi menjaga rahasia ini sama saja seperti menjaga martabat pasangan masing-masing ya Pak Kiai ya. Lalu yang kedua ini jangan mentalak istri yang saat hal yang sudah mungkin itu masih belum bisa dilakukan dengan hal lain, dalam artian kita boleh mentalak tapi ketika itu sudah tidak menemukan jalan lain seperti Pak Kiai ya. Untuk mengistirahatkan dua pembenci. Iya, istilahnya seperti itu. Karena jalan dua kebencian itu adalah perpisahan. Lalu yang ketiga juga ketika kita memiliki pasangan, kita dengan pasangan kita itu hendaknya pandai-pandai bersyukur agar tetap selalu harmonis lah ya Pak Kiai ya. Terutama Mbak Sally sebagai calon istri harus
bisa berterima kasih. Ya. Lalu yang keempat, kepada seorang istri ini tidak diharuskan taat kepada yang haram, dalam artian ketika suami ini memberikan apalah ya istilahnya, menyuruh melakukan sesuatu yang buruk, ini tidak harus ditaati ya Pak Kiai, tapi harus tetap dihormati seperti itu. Dan yang terakhir ini, kita sebagai pasangan ataupun kita sebagai istri dengan pasangan kita ini, kita harus sama-sama dapat menjaga sholat kita masing-masing ataupun dengan satu dan yang lainnya Pak Kiai. Iya, ya seperti itu. Ya mungkin masih ada lagi Pak Kiai, atau mungkin kita cukupkan saja? Ya cukup saja dulu, nanti kita lanjutkan. Ada beberapa hal hak istri dan hak suami mungkin kita jelaskan. Ya baik. Oke, mungkin itu saja teman-teman dari kita, dari Sally sendiri dan juga dari Pak Kiai terkait masalah-masalah dalam keluarga yang harus segera diselesaikan di episode ke-13 ini. Mungkin jika kalian masih ada pertanyaan ataupun hal yang masih terasa di awang-awang, kalian bisa sampaikan di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, marhaban ya Ramadan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.